Ketika seekor ulat mengira dirinya akan mati esok hari, ternyata esok hari ulat tersebut menjadi kupu-kupu. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan bercerita. Kisah ini nyata, yang mungkin kisah ini akan membuat kita semakin percaya kekuatan dan keajaiban doa, dan mungkin akan semakin kita membuat percaya bahwasanya tidak ada yang terjadi kebetulan di dunia ini. Kisah ini berangkat dari dua orang anak yang sedang bermain bola di tepian pantai. Nah, kemudian salah satu di antara mereka menendang bola ke arah pantai karena waktu itu anginnya juga kencang. Akhirnya bola tersebut terbawa oleh arus ombak. Jadi bola tersebut hilang dari pandangan kedua anak tersebut. Kisah ini berakhir dengan dua anak tersebut, namun tidak dengan bola. Bola yang hilang tersebut, yang terbawa oleh arus ombak, itu terbawa sejauh 120 km. Ternyata di 120 km tersebut, di sekitaran itu, di tengah lautan, ada seorang yang terbawa arus ombak. Dia sedang memperjuangkan hidupnya. Dia sedang berusaha berenang untuk menuju ke tepian. Namun di titik tersebut, dia sudah sangat-sangat lemas. Dia sudah kehilangan tenaga, dia sudah tidak kuat untuk berenang lagi, dan dia sudah berpikir bahwasanya sudah habis tenaganya untuk memperjuangkan hidupnya. Nafasnya juga sudah hampir habis, dan dia sudah berpikir bahwasannya ini adalah akhir dari hidupnya. Dia tidak memiliki apapun, tidak memiliki tenaga apapun, dan semua ikhtiar itu sudah dia lakukan untuk memperjuangkan hidupnya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan bahwasanya saya sudah tidak memiliki apapun, semua yang saya usahakan sudah saya usahakan, dan saya terserahkan padamu ya Tuhan, karena tidak ada satupun yang bisa saya mintai tolong selain kepada Tuhan. Kemudian ketika dia mengira bahwasanya hidupnya akan tenggelam di lautan, tiba-tiba bola tersebut muncul di hadapannya. Akhirnya dia seolah-olah kegirangan, seolah-olah ini adalah jawaban dia dari doanya kepada Tuhan. Jadi bola tersebut adalah bola paling berharga selama hidupnya. Tidak ada satupun bola yang paling berharga kecuali bola tersebut. Akhirnya dia meraih bola tersebut dan dia mengambang dengan bantuan bola tersebut. Nah, dia mengambang di lautan itu sekitar 20 jam. Jadi dia mengambang dengan bola tersebut, dia di tengah lautan, dia berusaha, kemudian sampai 20 jam tersebut, dia diselamatkan. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit, ketika keadaannya membaik, masih dengan adanya bola tersebut, dia mengambil foto dan menyebarkan ceritanya bahwasannya ini adalah bola termahal, ini adalah bola kiriman dari Tuhan. Ternyata postingan orang tersebut itu terlihat oleh dua anak kecil tersebut, dan dua anak kecil tersebut menceritakan kisahnya bahwasanya bola ini hilang karena kami sedang bermain bola di tepian pantai, kemudian bola tersebut terbawa oleh arus angin dan terbawa oleh ombak. Ternyata jauh sekali sampai 120 km. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwasannya tidak ada yang terjadi kebetulan. Bayangkan dari satu bola yang terbawa oleh arus ombak, itu bola tersebut bisa sampai pada pemuda yang sedang memperjuangkan hidupnya. Kan laut ini luas sekali. Jadi tidak mungkin bola tersebut secara kebetulan datang kepada pemuda tersebut yang sedang memperjuangkan hidupnya, kecuali itu adalah pertolongan dari Tuhan. Kemudian kisah kedua berangkat dari seorang dokter Ihsan. Dia seorang dokter dari Pakistan. Jadi satu hari, dokter Ihsan ini ada acara konferensi, perkumpulan dinas seperti itu di luar negeri. Hari itu dia berangkat ke bandara, kemudian dia take off, dia terbang naik pesawat. Setelah 1 jam di atas pesawat, tiba-tiba pilot mengumumkan harus turun mendadak, harus mencari bandara terdekat dikarenakan cuaca tidak mendukung. Jadi cuaca tidak mendukung, kemudian angin tidak mendukung. Akhirnya pilot yang ada di pesawat tersebut mengumumkan harus turun di bandara terdekat. Dokter tersebut agak kecewa. Kenapa? Karena dokter tersebut memiliki janji konferensi yang mana harus tepat waktu. Akhirnya ketika sampai di bandara yang harus transit tiba-tiba, itu di daerah kecil, dokter Ihsan tersebut itu protes gitu. Bagaimana ini gitu? Saya ada konferensi yang tidak bisa ditunda. Saya harus tepat waktu datang ke sana. Seperti itu. Kapan ada lagi penerbangan gitu? Kata pegawai di situ, 6 jam kemudian baru bisa terbang lagi, Pak, katanya. Wah, tidak mungkin, tidak bisa. Itu sudah habis waktu saya untuk konferensi.
Kemudian pegawai maskapai di situ, di bandara, itu menyarankan kepada Dokter Ihsan, "Bagaimana kalau Anda, menyewa mobil saja?" Gitu. "Anda mau ke mana tujuannya?" "Saya mau ke sini." "Oh, itu cuma 3 jam perjalanan dari sini menggunakan mobil." "Oh, baik kalau gitu," kata Dokter Ihsan, "ini ide yang lumayan bagus," gitu. Akhirnya Dokter Ihsan tersebut menyewa mobil dari bandara, kemudian, dia menuju tempat di mana konferensi tersebut diadakan. Nah, setelah 2 jam menaiki mobil, itu hujan pun deras gitu, tiba-tiba hujan deras, kemudian jalanan juga gelap gitu, karena mendung dan angin sangat kencang. Akhirnya supir tersebut tidak mampu, melanjutkan perjalanan, padahal perjalanan itu 1 jam lagi gitu. Akhirnya mau tidak mau karena cuacanya tidak mendukung, gelap, hujannya juga sangat deras, akhirnya menepi di satu daerah kecil. Nah, kemudian Dokter Ihsan pun keluar dari mobil dan mencari tempat untuk berteduh. Kemudian tidak lama dari situ, sekitar 500 meter, Dokter Ihsan melihat sebuah gubuk kecil, kemudian Dokter Ihsan menuju gubuk tersebut dan mengetuk pintu. Dokter Ihsan tersebut mengucapkan salam, kemudian ada suara seorang nenek-nenek yang udah renta gitu, "Silakan," gitu. Masuk, ketika sudah masuk, nenek tersebut menyiapkan hidangan. Jadi bercerita Dokter Ihsan beliau sedang dalam perjalanan namun tidak bisa melanjutkan karena cuaca tidak baik gitu, akhirnya dia mampir ke rumah tersebut. Kemudian nenek tersebut menyiapkan hidangan, menyiapkan teh, makanan, dan sebagainya. Kemudian ketika tiba waktu sholat, nenek tersebut sholat, ya, sholat gitu. Kemudian ketika dalam sholatnya, nenek tersebut berdoa dengan menangis gitu, memohon kepada Tuhan. Entah apa doanya, namun tiba-tiba ada seorang anak kecil dari sebuah kamar terdengar suara jeritan kesakitan. Akhirnya Dokter Ihsan tersebut itu mendatangi kamar tersebut penasaran, kenapa bisa ada anak kecil yang menangis gitu. Nah, ketika dilihat ternyata itu adalah cucu dari nenek tersebut. Nenek tersebut bercerita bahwasanya ini adalah anak dari anakku. Jadi ibunya sudah meninggal, dia sudah yatim gitu, yatim piatu, nggak ada siapapun dan saya neneknya yang merawat. Terus Dokter Ihsan bertanya, "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit, Nek?" gitu. "Saya sudah membawanya ke rumah sakit, tapi kata pihak rumah sakit, penyakit yang diderita oleh anak ini, oleh cucuku ini, tidak bisa diobati kecuali oleh satu dokter yang namanya Dokter Ihsan, yaitu di Pakistan di tengah kota." Kemudian Dokter Ihsan merenung sejenak dan kaget, dan tidak percaya bahwasannya ternyata yang membawa Dokter Ihsan sejauh ini itu dikarenakan doa nenek tersebut. Kemudian nenek tersebut menceritakan kepada Dokter Ihsan bahwasannya nenek tersebut setiap hari, malam, siang, sore, pagi itu selalu mendoakan cucunya, selalu berdoa kepada Tuhan supaya bisa bertemu dengan Dokter Ihsan bagaimanapun caranya. Karena cara saya sebagai manusia itu sudah habis dan saya hanya memiliki cara berdoa dan berharap pada Tuhan. Dan Dokter Ihsan pun aneh, geleng-geleng dan tertegun. Ternyata semua yang terjadi kepada Dokter Ihsan hari itu, mulai dari pesawat yang harus turun mendadak, kemudian mulai dari hujan, mulai dari angin, mobil yang harus berhenti mendadak dan menyeret dia kepada rumah nenek tersebut, ternyata akibat dari doa nenek tersebut. Dokter Ihsan berkata kepada nenek tersebut, "Sungguh doa Anda itu bagaikan halilintar, mampu menjatuhkan pesawat, mampu menurunkan hujan, dan mampu memberhentikan mobil, dan mampu menyeret saya sampai ke sini." Nenek tersebut juga tidak percaya bahwasanya doanya akan terkabul dengan cara seperti itu, dan meminta maaf karena Dokter Ihsan harus tidak bisa mengikuti konferensi. Akhirnya Dokter Ihsan pun di situ, ternyata mungkin ini adalah ya kemauan Tuhan gitu. Akhirnya dirawatlah anak tersebut sampai sembuh dan kisah itu berakhir dan viral di media sosial, terutama viral di kalangan orang-orang Arab. Cerita ini sangat terkenal sekali, sangat masyhur dan menyebar di mana-mana di internet gitu. Jadi ini menandakan bahwasannya ketika manusia sudah tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki aset, pokoknya semua ikhtiar-ikhtiar bumi itu sudah habis. Tidak ada sama sekali harapan kecuali doa dan harapan kepada Tuhan. Akhirnya ya seperti itu. Ketika manusia sudah sangat lemah sekali, tidak memiliki harapan, maka harapan satu-satunya orang yang beragama dan beriman itulah doa, percaya dan yakin kepada Tuhan.
Sebagaimana Nabi Musa ketika menyangka bahwasanya lautan adalah jalan buntu, umatnya Nabi Musa bahwasanya lautan ini sudah tidak ada lagi jalan. Bagaimana mungkin kita harus melewati lautan? Kita sudah akan mati. Kita akan ditawan oleh Firaun. Namun Nabi Musa dengan yakinnya dan percaya bahwasanya ada pertolongan Tuhan, lalu Tuhan membelahkan lautan untuk kaumnya Nabi Musa. Seperti itu, ketika Nabi Ibrahim sudah kehabisan cara ikhtiar untuk mempertahankan hidupnya, tiba-tiba api menjadi dingin. Ketika seekor ulat mengira dirinya akan mati esok hari, ternyata esok hari ulat tersebut menjadi kupu-kupu. Jadi terkadang pertolongan Tuhan itu sampai datang kepada kita di saat manusia sudah benar-benar habis segala daya upayanya dan hanya bisa berharap, bertawakal, berpasrah kepada Tuhan. Jadi, ya begitulah hidup. Gitu.